Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa yang sedang berjuang menyusun skripsi. Pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan mengenai salah satu bagian dari skripsi, yaitu bagian pendahuluan, khususnya di bagian latar belakang masalah penelitian. Jadi video ini saya buat karena saya merasa ketika melakukan pembimbingan skripsi, biasanya masih banyak adik-adik mahasiswa yang sulit ya, atau kebingungan bagaimana menuliskan latar belakang penelitian yang baik gitu ya. Nah, di sini saya ingin berbagi gitu ya melalui video ini, sehingga siapapun nantinya adik-adik mahasiswa yang menyimak video ini bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, kita masuk ke latar belakang masalah penelitian ya. Nah, mengenai latar belakang masalah penelitian ini saya coba jelaskan dalam beberapa poin gitu ya. Ya, mulai dari kenapa latar belakang masalah itu penting, latar belakang masalah penelitian penting, kemudian apa tujuannya, kemudian apa isinya, kemudian bagaimana alur penulisannya, kemudian tips menulisnya seperti apa, dan apa yang perlu dihindari ketika kita menulis latar belakang masalah penelitian. Nah, ini di sini sudah adik bisa lihat bahwa kenapa latar belakang itu penting. Jadi setelah membaca judul ya, membaca judul skripsinya, itu biasanya ya masuk ke abstrak, kemudian masuk ke latar belakang masalah penelitian, gitu ya. Nah, pentingnya kenapa? Karena latar belakang masalah penelitian itu eh, ketika dituliskan dengan baik itu menunjukkan apa namanya, bagaimana membuat orang itu paham apa yang dilakukan oleh peneliti. Jadi dalam hal ini adalah adik-adik sebenarnya melakukan penelitian apa sih gitu. Bisa dibaca melalui latar belakang. Kemudian tujuannya apa gitu ya. Tujuannya itu adalah menjelaskan secara lengkap topik penelitiannya atau subjek area ya. Jadi kenapa masalah itu dipilih, kemudian mengapa melakukan penelitian dengan topik itu, kemudian kenapa masalah itu diangkat, itu disampaikan di latar belakang masalah penelitian. Kemudian tujuannya juga ini penting, menunjukkan urgensi penelitian. Jadi melalui latar belakang, adik-adik bisa bercerita apa sih pentingnya penelitian ini dilakukan itu. Kenapa kok ini dilakukan? Kenapa mendesak dilakukan itu ya? Apa namanya? Adik-adik bisa menyampaikan kompleksitas masalahnya. Jika misalkan dibiarkan atau tidak dilakukan penelitian untuk apa namanya, topik itu, apa yang terjadi gitu, yang menghambat, menyulitkan atau mengganggu atau bahkan mengancam gitu ya. Kemudian menunjukkan urgensi itu bisa dengan menunjukkan gini, apa namanya, kedudukan penelitian gitu ya. Jadi kedudukan penelitian dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, ini juga, tapi hati-hati ya. Jadi di latar belakang itu sifatnya sekilas. Jadi jangan semuanya dihabiskan atau diceritakan semua, nanti latar belakangnya terlalu panjang. Jadi cukup sekilas saja mengenai apa namanya, posisi penelitian yang adik-adik lakukan dibandingkan dengan penelitian yang sudah atau penelitian sebelumnya gitu ya. Kemudian penjelasan singkat tentang kedudukan ya, ini sudah apa namanya, poinnya adalah apa sih beda dari penelitian yang adik-adik lakukan dengan yang lain. Jadi ditunjukkan sekilas di apa namanya, di latar belakang masalah penelitian. Jadi ini menunjukkan urgensi gitu ya. Kemudian apa isinya gitu ya. Isinya, nah ini isinya itu adalah bagaimana, jadi menggambarkan eh, kenapa kok, atau alurnya gitu ya, alurnya bagaimana bisa sampai mengangkat topik itu gitu ya. Jadi menceritakan itu bagaimana bisa, adik-adik harus menjelaskan dari hal yang bersifat umum sampai apa,
bisa menceritakan kenapa kok sampai mengangkat masalah penelitian itu, mengangkat penelitian itu. Gitu ya. Kemudian alasan atau hal-hal yang melatar belakangi adik-adik memilih topik penelitian skripsi tersebut apa gitu yang disampaikan semua di sana. Kemudian apa namanya? Ini alasan-alasannya harus ditunjukkan dengan atau dibuktikan atau didukung dengan fakta gitu ya. Jadi penelitian-penelitian yang sebelumnya jadi maksudnya di sini adalah adik-adik tidak boleh atau tidak disarankan ya, dilarang apa namanya? Menyampaikan di latar belakang masalah ini pendapat pribadi, dilarang. Jadi adik-adik apapun yang adik-adik ceritakan di sini, bercerita mengenai apa masalah latar belakang masalah ini, harus ada acuannya, harus ada yang referensinya, jadi harus ada yang diacu gitu ya. Tidak boleh berdasarkan menurut saya, menurut siapa yang apa namanya, bukan fakta gitu ya. Jadi harus itu ditemukan di apa namanya, di penelitian-penelitian terdahulu biasanya, atau di buku silahkan. Tapi kalau kita ingin menemukan penelitian apa namanya, lanjutan itu biasanya di artikel penelitian sebelumnya gitu ya. Kemudian nah ini yang penting juga adik-adik ketahui bagaimana alur penulisannya. Dari tadi kan kita menyampaikan kenapa penting, tujuannya apa, isinya apa. Nah ini bagaimana alur penulisannya. Nah itu bagaimana alur penulisannya. Jadi ini yang paling sering digunakan ya. Jadi dari umum ke khusus, kemudian ini sudah saya sampaikan tadi harus mencantumkan data dan fakta pendukung, kemudian ada gambar silakan. Mulai dari hal yang umum sampai mengerucut kepada permasalahan yang ingin diangkat gitu dalam penelitian. Jadi awali biasanya disebutkan dengan istilah piramida terbalik. Piramida terbalik. Mulai dari cerita hal yang idealnya seperti apa gitu kan. Normalnya, kemudian keadaan saat ini seperti apa gitu ya. Keadaan ini seperti apa, normal seperti apa, keadaan ini seperti apa. Kemudian terakhir itu adalah apa namanya? Setelah menceritakan keadaan saya ini kan biasanya ada gap ya, ada yang yang seharusnya seperti apa idealnya, kemudian yang keadaan saat ini seperti apa, kemudian dari sana ada gap. Nah di sanalah adik-adik menceritakan apa namanya usulannya. Oh jadi untuk mencoba mengatasi gap itu, gitu ya, mencoba menghilangkan gap itu, adik-adik melakukan penelitian itu gitu loh. Jadi itu diceritakan. Jadi apa yang adik-adik tawarkan, yang adik-adik lakukan dalam penelitian ini diceritakan di bagian akhir. Jadi ada bagian awal itu menceritakan tentang idealnya apa, bagian kedua itu yang terjadi seperti apa saat ini, kemudian melalui dengan adanya gap, adik-adik menawarkan apa gitu ya. Jadi dari sanalah muncullah topik, kemudian adik-adik apa namanya menawarkan topik, kemudian judulnya apa jadinya penelitian ini. Kemudian, nah ini setelah kita tahu, oke alurnya seperti itu. Kemudian ada tips nggak gitu ya? Biasanya ini juga ditanyakan, ada tips nggak ketika kita misalkan ingin, ketika kita misalkan menulis latar belakang masalah penelitian sehingga tidak bolak-balik direvisi gitu ya? Tipsnya apa gitu ya? Nah ini yang apa namanya bisa ditawarkan tipsnya adalah banyak baca pertama ya. Jadi harus banyak membaca karena kalau kita misalkan kurang membaca pasti bingung menuliskannya seperti apa. Akan terlihat sekali aliran tulisan kita itu agak lompat-lompat biasanya, atau misalkan belum bisa atau belum mampu menceritakan alur yang ini ya, belum mampu menceritakan alur ini. Jadi kemana-mana ceritanya gitu. Jadi banyaklah membaca publikasi terutama dari jurnal yang berkualitas. Jadi ini juga gini ya, jurnal ini tidak semuanya, karena tidak semuanya berkualitas. Jadi ada juga yang ya apa namanya yang penelitian yang kurang baik, sehingga kalau misalnya kita membaca yang kurang baik akhirnya kita juga menulis yang kurang gitu. Jadi usahakan membaca yang jurnal yang apa namanya berkualitas. Di sini bahasanya berkualitas. Kemudian paling gampang juga ketika kita membaca ini, kita akhirnya satu yang bisa kita lakukan adalah
kita baca, kemudian kita bisa tiru caranya dia bercerita, kemudian kita modifikasi gitu. Ini teknik ATM. Kemudian ini juga penting, ini salah satunya adalah bagaimana kita bisa membuat pembaca itu paham apa yang kita akan lakukan, gitu, apa yang membuat kita melakukan ini. Kita harus mampu menjawab apa dan mengapa sebenarnya. Apa otomatis terjawab jadi mengapa gitu. Jadi biasanya di judul-judul itu kita bisa uraikan gitu ya. Dari judulnya misalkan ini contohnya misalkan ini disampaikan misalkan contohnya adalah judulnya evaluasi perancangan pengalaman pengguna pada aplikasi Eganesa Mobile menggunakan pendekatan framework design thinking gitu misalkan. Ini harus di latar belakangnya harus terjawab ya, terjawab mengapa mengevaluasi apa namanya pengalaman pengguna, kenapa. Kemudian maksudnya kenapa mengevaluasi dan melakukan perancangan pengalaman pengguna. Kemudian mengapa kok aplikasi Eganesa Mobile yang dilakukan evaluasi dan perancangan. Kenapa menggunakan pendekatan framework design thinking. Nah, ini harus terjawab ya di latar belakang. Jadi kalau biasanya ini kalau bisa terjawab nih otomatis biasanya apa namanya kelihatan gitu. Oh, ini apa sih sebenarnya yang dilakukan? Kelihatan. Selain dengan menceritakan ini ya. Ini ada di dalam ini nanti. Kalau adik-adik membahas mengapa di judul penelitian. Kemudian ini juga masih kaitan dari ini, gunakan referensi yang valid dan available gitu ya. Valid itu artinya ya yang sesuai, yang fakta, yang berkualitas. Kemudian available itu artinya bisa ditelusuri, Jadi jangan sampai misalkan adik-adik menyebutkan sumbernya dari A gitu, ketika ditelusuri tidak bisa diakses atau misalkan tidak ditemukan sumber itu, jangan sampai seperti itu. Itu ininya ya, tipsnya. Kemudian selanjutnya adalah apa yang perlu dihindari gitu ya. Apa yang perlu dihindari ketika menulis latar belakang. Yang pertama adalah jangan mengambil bahan rujukan atau referensi dari media sosial ya, dari pengamatan atau laporan penelitian yang belum dipublikasikan. Jadi itu kenapa seperti itu? Karena sifat temuan itu belum belum dibuktikan, belum dievaluasi atau belum direview. Jadi itu bisa jadi kalau dicek ke atas ini bisa jadi tidak valid gitu ya, karena tidak ada yang mereview gitu ya. Kemudian hindari juga yang namanya itulah berlebihan. Jadi adik-adik ketika menulis latar belakang itu ada porsinya gitu, menulis definisi, ada porsinya menulis penelitian terdahulu, ada porsinya. Jadi seperti misalkan saya bilang penelitian terdahulu ada porsinya adalah maksudnya jangan habiskan semua ceritanya di latar belakang, karena ada bagian tertentu dari skripsi itu yang tempat untuk menceritakan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Jadi ada tempatnya, jangan dihabiskan semua, jangan istilahnya dihabiskan di latar belakang semua. Jadi pembaca juga membaca latar belakang kan kembali lagi ke tujuannya adalah ingin mengetahui kenapa sih dia melakukan penelitian ini. Jadi hal-hal yang lainnya itu bisa dibahas nanti di bagian lainnya. Gitu. Misalkan penelitian terdahulu juga ada nanti di bab selanjutnya ada, kemudian ketika melakukan pembahasan di bab 4 juga ada gitu ya. Kemudian dibatasi gitu, jangan sampai berlebihan dan ingin jadi pamer gitu ya. Jadi semuanya diceritakan gitu. Jangan seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi untuk hal-hal lain seperti yang tadi bagaimana menemukan referensi, kemudian mungkin referensi yang valid dan seterusnya, kemudian hal-hal lain itu saya akan coba cerita di video lainnya. Kemudian ini tentunya yang saya ceritakan adalah terbatas berdasarkan pengetahuan saya, jadi tentunya banyak hal yang masih kurang. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, misalkan kalian bisa kalau ini video ini
unggah di YouTube, misalkan nanti kalian bisa sampaikan pertanyaan atau komentar di sana. Kemudian saya tidak bermaksud menggurui gitu ya, karena masih banyak hal yang perlu saya pelajari. Jadi terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video-video lainnya.